Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan melakukan perjalanan waktu, kembali ke masa lalu untuk mengungkap salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Siapa sih yang gak kenal nama besar ini? Tapi, seberapa dalam kita benar-benar tahu kisah di baliknya? Yuk, kita kupas tuntas dari awal berdirinya hingga masa keemasannya, dan akhirnya, misteri di balik keruntuhannya. Kisah Majapahit dimulai dari sebuah intrik dan balas dendam. Sekitar akhir abad ke-13, kerajaan Singasari yang saat itu berkuasa sedang diambang kehancuran. Penguasanya, Kertanegara, punya visi besar untuk menyatukan Nusantara. Namun, ambisinya ini membuatnya punya banyak musuh. Salah satunya adalah Jayakatwang, penguasa Kediri. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang tokoh kunci bernama Raden Wijaya. Dia ini adalah menantu dari Kertanegara. Saat Jayakatwang menyerang dan berhasil membunuh Kertanegara, Raden Wijaya terpaksa melarikan diri. Dia lari ke Madura dan meminta perlindungan dari seorang bupati bernama Arya Wiraraja. Nah, disinilah kecerdikan politik mulai bermain. Arya Wiraraja menyarankan Raden Wijaya untuk berpura-pura menyerah kepada Jayakatwang. Taktik ini berhasil. Jayakatwang yang merasa menang, memberikan Raden Wijaya sebuah wilayah hutan yang nggak terurus, namanya Hutan Tarik. Disinilah legenda nama Majapahit lahir. Konon, saat para pengikut Raden Wijaya membuka lahan, mereka menemukan banyak buah maja. Saat dicicipi, rasanya pahit luar biasa. Dari situlah nama desa baru mereka berasal, Majapahit, dari kata maja dan pahit. Sementara Raden Wijaya membangun kekuatannya secara diam-diam, datanglah pasukan besar dari dinasti Yuan, Manggel, yang dikirim oleh Kubilai Khan. Tujuan mereka sebenarnya adalah untuk menghukum Kertanegara yang dulu pernah menghina utusan Manggel. Tentu saja, mereka tidak tahu kalau Kertanegara sudah tiada. Melihat kesempatan emas ini, Raden Wijaya nggak tinggal diam. Dia melihat pasukan Manggel sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Dia bekerja sama dengan mereka, dengan dalih akan membantu mereka mengalahkan musuh bersama, yaitu Jayakatwang. Gabungan kekuatan ini terlalu dahsyat bagi Kediri. Jayakatwang pun berhasil dikalahkan. Setelah kemenangan itu, apa yang dilakukan Raden Wijaya? Dia berbalik menyerang sekutunya sendiri, pasukan Manggel. Dengan serangan kejutan dan taktik gerilya, pasukan Manggel yang kelelahan dan tidak mengenal medan akhirnya berhasil diusir dari Jawa. Momen inilah yang menandai berdirinya Kerajaan Majapahit secara resmi pada tahun 1293, dengan Raden Wijaya sebagai raja pertamanya, bergelar Kertaraja Sajayawardhana. Awal pemerintahan Majapahit tidaklah mulus. Banyak pemberontakan terjadi dari orang-orang yang dulu membantunya. Ada pemberontakan Ranggalawe, Sora, dan Nambi. Tapi semua itu berhasil dipadamkan. Setelah Raden Wijaya wafat, takhta jatuh ke tangan putranya, Jayanegara. Masa pemerintahan Jayanegara ini terkenal penuh gejolak dan intrik istana. Dia bahkan mendapat julukan Kala Gemet karena dianggap lemah dan perilakunya kurang terpuji. Pemberontakan paling berbahaya di masa Jayanegara adalah pemberontakan Kuti. Saat itu, ibu kota Majapahit nyaris jatuh. Disinilah muncul seorang pahlawan, seorang komandan pasukan pengawal raja bernama Gajah Mada. Dengan keberanian dan strateginya, Gajah Mada berhasil menyelamatkan raja dan menumpas pemberontakan Kuti. Sejak saat itu, nama Gajah Mada mulai meroket. Puncak dari semua kisah ini terjadi setelah Jayanegara wafat tanpa keturunan. Takhta kemudian dipegang oleh adiknya, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Di bawah pemerintahan sang ratu inilah, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati. Dan di momen pengangkatannya inilah, Gajah Mada mengucapkan sebuah sumpah yang legendaris, yang kita kenal sebagai Sumpah Palapa. Dia bersumpah tidak akan menikmati kesenangan duniawi atau amukti palapa sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Sumpah ini bukan sekadar ucapan, ini adalah deklarasi visi dan ambisi besar. Dengan dukungan penuh dari Ratu Tribhuwana, Gajah Mada mulai melancarkan ekspedisi militernya ke berbagai wilayah. Bali, Sunda, sebagian Sumatera, dan wilayah-wilayah lain mulai ditaklukkan. Masa keemasan atau zaman keagungan Majapahit benar-benar tiba saat Hayam Wuruk, putra dari Tribhuwana, naik takhta pada tahun ke-1350. Kombinasi kepemimpinan Raja Hayam Wuruk yang bijaksana dan kehebatan Mahapati Gajah Mada menjadi duet maut yang membawa Majapahit ke puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaan Majapahit saat itu membentang sangat luas, bahkan dipercaya hingga ke Semenanjung Malaya, Tumasik atau Singapura modern, dan sebagian wilayah Filipina. Ini bukan hanya soal kekuatan militer. Majapahit juga menjadi pusat perdagangan internasional. Pelabuhan-pelabuhannya ramai dikunjungi pedagang dari Tiongkok, India, Persia, dan Arab.
Komoditas utamanya adalah rempah-rempah, yang saat itu nilainya setara dengan emas. Kehidupan masyarakatnya juga sangat maju. Sistem hukum tertata rapi, seperti yang tertulis dalam Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Di bidang sastra dan budaya, Majapahit melahirkan banyak karya agung. Selain Negara Kertagama, ada juga Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, dari kitab inilah semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berasal. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini menunjukkan betapa tingginya toleransi beragama di masa itu, di mana Hindu dan Buddha bisa hidup berdampingan dengan damai. Di bidang arsitektur, kita bisa melihat sisa-sisa kemegahannya dari candi-candi seperti Candi Penataran di Blitar atau Candi Tikus di Trowulan, yang dipercaya sebagai pusat ibu kota Majapahit. Sistem irigasi mereka juga sangat canggih untuk masanya, mendukung pertanian yang subur dan makmur. Namun, seperti roda yang berputar, tidak ada yang abadi. Setelah Gajah Mada wafat pada tahun 1364, disusul oleh Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit mulai kehilangan dua pilar utamanya. Perlahan tapi pasti, kerajaan ini mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Salah satu pemicu utamanya adalah Perang Saudara. Peristiwa yang dikenal sebagai Perang Parigrek. Ini adalah perang perebutan takhta antara Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk, dengan Bre Wirabumi, putra Hayam Wuruk dari seorang selir. Perang ini berlangsung selama bertahun-tahun, menguras sumber daya, energi, dan memecah belah kekuatan internal kerajaan. Meskipun Wikramawardhana akhirnya menang, kemenangan itu harus dibayar mahal. Kerajaan menjadi lemah dan terpecah. Wilayah-wilayah bawahan di luar Jawa mulai melihat kesempatan untuk melepaskan diri. Kekuatan Majapahit yang dulu terpusat dan solid, kini mulai goyah. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah bangkitnya kekuatan baru, yaitu kekuatan Islam. Di pesisir utara Jawa, bandar-bandar perdagangan mulai dikuasai oleh para pedagang Muslim. Mereka tidak hanya berdagang, tapi juga menyebarkan ajaran Islam. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak mulai berdiri dan berkembang pesat. Demak, yang konon didirikan oleh Raden Patah, yang dipercaya sebagai keturunan Raja Majapahit, akhirnya menjadi kekuatan dominan baru di Jawa. Serangan dari Demak pada awal abad ke-16 sering disebut sebagai penanda akhir dari riwayat Majapahit. Ibu kota kerajaan diserbu, dan sisa-sisa kekuatan elite Majapahit yang masih setia pada ajaran Hindu-Buddha akhirnya menyingkir ke daerah pegunungan dan ke Bali. Itulah mengapa hingga hari ini, budaya dan tradisi Bali memiliki akar yang sangat kuat dari peradaban Majapahit. Jadi, begitulah kisah lengkap kerajaan Majapahit, dari sebuah desa kecil yang lahir dari intrik dan balas dendam, tumbuh menjadi kemaharajaan adidaya yang menguasai Nusantara, hingga akhirnya runtuh akibat konflik internal dan munculnya kekuatan baru. Warisan Majapahit tidak pernah benar-benar hilang. Semangat persatuannya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan berbagai peninggalan budayanya masih hidup dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Kisah Majapahit mengajarkan kita tentang kejayaan, kepemimpinan, persatuan, tapi juga tentang betapa berbahayanya perpecahan dan konflik internal. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan dan rasa bangga kita terhadap sejarah bangsa sendiri. Apa bagian favoritmu dari kisah Majapahit? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar kita bisa terus menjelajahi kisah-kisah menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.